Shalom, Shalom Pak shalom Joni, Bapak Ibu Pak semua. Derikson, Selamat beribadah, selamat melayani, Tuhan berkati. Pak Yandi, selamat melayani. Amin, makasih. Bu, siapa tadi itu? Ibu Ira, Ibu Lia, Oh, Ibu Adeline. semuanya ya. Ibu Messi, Shalom Shalom, Pak Bu Joni. Adeline. salam. Ibu Pak Shalom Johan, semua. Pada Zoom Family Ministry salam. sore hari ini kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dan bersyukur ya Tuhan pada saat sore Shalom hari Pak ini Timi. dapat ketemu kembali Ya, dalam shalom. ibadah Zoom Family Ministry dari berbagai tempat, berbagai agama, berbagai gereja, berbagai suku yang mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau urapi kami, ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada-Mu, haleluya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menunjukkan kebaikannya kepada kita, penyertaannya setiap detik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tuhan, sepanjang kehidupan kita penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan.
serahkan doa pembukaan. Kenapa Pak Hendra nggak datang? Silakan Pak Joni. Salam Pak Joni. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena pada sore menjelang malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom Meeting Family Ministry untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Yandi. Ya Tuhan, kiranya Kau menyertai Zoom meeting kami ini, terutama untuk jaringan-jaringan yang kami pakai dan peralatan yang kami pakai. Kiranya Kau memberkati agar supaya tidak ada gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami. Kami bersatu hati untuk menolak di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau akan menyertai kami, semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, baik WL maupun yang menyampaikan firman, ini yang Kau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Kita menyambut firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Yandi Wijaya. Kita siapkan pendengaran kita, hati kita, pikiran kita, nikmati isi hati Tuhan. Dia akan menegur kita, memberkati kita, membuktikan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tak pernah Dia meninggalkan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari kita katakan bersama-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, lewati semua perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang besar, penyertaan-Mu yang sempurna. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami,
menyelamatkan kami karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kami dapat merasakan penyertaan Tuhan dimanapun kami berada, walau dalam lembah gelap, Engkau tetap bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu selain memuji menyembah-Mu Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Selagi kami masih ada, selama kami masih hidup, biarlah hidup kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Kau bersama dengan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan sedih. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Ya, silakan Pak Yandi. Tuhan Yesus memberkati. Udah, siap. Shalom, teman-teman ya yang ada di Zoom, Family Ministry. Selamat sore, selamat beribadah ya. Ini saya Yandi Wijaya. Saya yang kedua ini, tempo hari yang pertama ya. Itu juga saya juga ngeri-ngeri nih di hadapan para senior-senior ya. Jadi kalau kita selalu bicara, aduh, saya mohon maaf. Ini saya masih baru belajar ya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu harap mengerti. Nah, ini topik saya kali ini, ibadah dan ketaatan sebagai kesatuan. Diambil 1 Tawarik 58 ayat 9. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Amin ya, saudara-saudara. Nah, ini kata ibadah seringkali dimaknai orang Kristen sebagai pergi ke gereja ya. Di jam-jam ibadah atau hadir di persekutuan doa atau pertemuan di mana ada susunan liturginya ya. Setiap komsel, setiap ibadah semua tuh ada masing-masing ya ketentuannya, yaitu liturginya yang sudah diatur, yaitu ada doa, ada pujian, ada kesaksian, dan ada khotbah ya. Nah, akibatnya sering dijumpai orang-orang Kristen memiliki dua sisi kehidupan yang berbeda. Nah, ini ya. Yang pertama, saat berada di gereja di jam-jam ibadah, ia nampak rohani dan dengan tutur kata dan kelakuannya dijaga ya sedemikian rupa. Pak Yandi, sorry. Ya. Tadi tawarihnya harusnya 28 bukan 58 ya? Bukan. 28 ayat 9. Tadi bukan. saya dengar 58. Oh ya, Oke, maaf. terus. Maaf, iya, saya salah. Tawarih sampai 29. Iya, saya ralat, Joni, makasih. Silakan. 1 Tawarik pasalnya 28 ayat yang ke-9 ya. Makasih Pak Joni. Nah, di sini ada dua sisi. Nah, ini di sini boleh saja, mohon maaf sebelumnya, saya menamakan yang pertama ini, sisi yang pertama disebut orang Kristen seperti kepiting ya. Nah, kepiting itu dia datang ke gereja memasang matanya tuh naik ke atas ya, kalau namanya kepiting. Terus dia pakai antena, perhatikan ya, kepiting begitu. Tapi yang didengarkan, yang diapain, dia nggak bisa diam, ntar ke kanan ke kiri karena kepiting tuh jalannya begitu. Jadi terus doang. Jadi kalau orang yang jalannya seperti kepiting, nah itu Tuhan nggak suka begitu ya. Jadi dia pura-pura gitu ke gereja ya. Nah, sisi yang kedua, saat berada di luar jam-jam ibadah, kehidupan kerohaniannya, kesehariannya semua berubah. Yaitu seperti topeng-topeng rohani mulai ditanggalkan gitu ya. Jadi dia hidupnya tuh seperti manusia lama. Dan mereka kembali ke warna aslinya, tetap jadi manusia lama. Nah, itu dilihat ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Seharusnya orang Kristen itu harus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah dikubur, yang baru telah datang gitu. Dan namanya ciptaan baru. Dan juga ada kasih mula-mulanya ya. Ciptaan baru yang lama dikubur, yang baru telah datang. Nah, itu bisa dikaitkan dengan kitab Roma pasal 12 ayat 2. Ya.
Nah, itu dikatakan, saya baca dulu ya di Alkitab ya, takut salah. Roma pasal 12 ayat 2. Saudara-saudara, kalau yang sudah ketemu bisa baca bareng sama saya ya. Nah, ini saya sudah ketemu, makasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin ya. Nah, itu yang dibilang, itu yang kedua. Nah, jadi di sini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, itu bisa dilihat 2 Timotius 3 ayat 5. Tuhan menentang keras orang-orang yang datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan dengan bibirnya ya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Itu bisa dilihat Yesaya 29 ayat 13 ya. Nah, ini ibadah sejati bukan sekedar seremonial, yaitu semacam upacara ya, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui sikap hati, ucapan, cara berpikir, dan perbuatan yang benar sesuai firman Tuhan. Di dalam ketaatan dan kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini ada kata taat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kata taat itu ada 4 huruf ya. Dibulak-balik taat, dibalik lagi tetap taat ya. Terima kasih ya teman. Nah, itu jadi kata taat ada 4 huruf. Jadi kita harus mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ya, melalui firman-Nya dan ketetapannya begitu ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah, itu bisa dilihat Mazmur 2 ayat 11. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan ya, dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Nah, di sini dikatakan lagi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, itu saudara-saudara bisa melihat di Keluaran 23 ayat 25. Itulah gunanya beribadah ya. Dan juga kemarin kalau nggak salah Pak Joni sudah beribadah, sudah berkhotbah juga mengenai ada kaitannya dengan ibadah. Nah, ibadah itu banyak keuntungannya. Ada bisa menambah panjang umur, badan jadi sehat ya. Itu yang Pak Joni katakan. Makasih ya Pak Joni. Nah, ini Mazmur 100 ayat 2. Pasal yang 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan menyelidiki segala hati saat kita beribadah ya. Jadi Tuhan yang tahu hati kita. Nah, keinginan kita tuh apa? Kayak sakit penyakit ya, kita mau sembuh ya, kita dengerin firman Tuhan dengan serius dan kita lakukan, kita percaya, kita aminkan. Nah, itu penyakit kita bisa sembuh ya, seperti yang tadi Keluaran 23 ayat 25. Nah, 1 Timotius 6 ayat 6. Nah, itu Pak Okoming juga sudah bicarakan ya di dalam
FM ini sharing-sharing ya. Nah itu ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya namanya kita manusia tuh nggak ada yang cukup. Mau selalu mau ada lagi, mau lagi, mau lagi. Nah, itu khotbah dari Pak Amin ya kemarin yang share itu ya. Nah, itu saya kutip lagi 1 Timotius 6 ayat 6. Nah, jadi kita harus punya hikmat. Kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan hidup, diberikan napas, diberikan kecukupan makan, nah itu sudah bersyukur. Kita dengan bersyukur, nah segala-galanya nanti Tuhan yang melengkapi. Terima kasih ya, ada amin Ibu Bapak ya. Nah, Roma 12 ayat 1, kita kembali lagi. Tadi kan ayat yang kedua, sekarang ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi kalau kita beribadah tuh, kita tahu ayat-ayat firman Tuhan banyak ya mengenai ibadah. Ya kita kerjain, jangan hanya tahu aja doang begitu ya. Makasih ya teman-teman. Nah, tunduk sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus ya. Jadi kalau Roh Kudus sudah memimpin dalam hidup kita, kita udah hidup dari ciptaan baru. Hidup kita yang lama udah dikubur. Jadi hidup kita yang baru, nah itu yang kita jalanin. Hidup di dalam roh. Ya, nah itu yang dibilang Filipi 1:21. Hidupku bukannya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, yang Kristus yang ada di dalam hidupku. Hidup yang kujalani ini karena aku percaya kepada Tuhan. Begitu ya. Nah itu kurang lebih begitu ayat. Tunduk sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak hidup menurut keinginan daging. Nah itu kita bisa lihat di kitab Galatia 5 ayat 17. Karena keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Demikian juga keinginan daging tidak berlawanan dengan keinginan roh. Ya, di situ dibulak-balik supaya kita hidup di dalam roh, jangan hidup di dalam kuasa dunia ini, hidup di dalam kedagingan, tidak mengenal kasih ya. Nah, beribadah kepada Tuhan berarti kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, menghormati Dia dengan hidup menurut jalan-jalannya. Nah, jalan-jalannya itu yang sering Pak Direksen juga katakan. Mazmur 119 ayat 105. Ya, Ibu Bapak sudah tahu itu. Jadi firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, beribadah, setia, taat ya. Nah, hidupnya di dalam terang Tuhan ya. Tuhan yang selalu memimpin, yang memprotek kita. Nah, di sini takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Seperti Ayub tuh. Ayub dipuji Tuhan, tidak melakukan kejahatan, tidak berbuat jahat, tidak apa, dia tidak, pokoknya Ayub Tuhan tuh senang nih. Begitu demikian juga kita. Kalau kita beribadah, kita taat, kita takut kepada Tuhan, itu mendapatkan hikmat. Karena awal dari segala hikmat itu adalah awal dari segala pengetahuan. Takutlah akan Tuhan ya. Itu bisa di kitab Amsal. Nah itu ayatnya ntar saya cari, bisa ada itu kalau nggak salah ayat pasal 90 kalau nggak salah tuh. Takut akan Tuhan adalah hikmat ya. Nah di sini ada lagi, saya sudah sediakan di sini tadi di kitab Ibrani 10 ayat 25 ya. Saya nggak lama-lama karena firman Tuhan ini saya juga kurang begitu pintar ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah ini Ibrani 10 ayat 25 ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sering dikatakan yang seperti hamba-hamba Tuhan tuh berbicara mengenai iman firman Tuhan yang Ibrani 10 ayat 25. Nah, di sini bunyinya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang
yang mendekat ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah itu, nah di sini saya ambil kesimpulan, taat berarti menjadi pelaku firman. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah ya, nah, jadi ibadah dan taat melakukan firman Tuhan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berdoa ya. Mohon maaf tadi saya langsung ya karena saya terlalu grogi, takut ini kok Bapak Mingguan bilang Pak Yandi udah siap, saya lupa berdoa, mohon maaf. Sekarang saya berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, terima kasih pada sore hari ini kami telah menyampaikan isi dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami sampaikan dapat diterima dan diberkati bagi mereka yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu. Firman Tuhan yang telah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Bagi mereka yang mendengarkan firman ini, begitu juga yang kekurangan kau cukupkan, begitu juga yang hidup dalam usahanya kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Pak Direkson. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Pendeta Yandi Wijaya ya. Amin. Memang hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk tetap setia dalam beribadah ya. Amin. Orang yang setia beribadah pasti akan lebih diberkati. Amin. Terima kasih. Ya. Karena di 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan firman Tuhan, latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Amin. Ya. Banyak orang mengecilkan ibadah ya karena pikir udah saya udah tahu semua firman Tuhan ya. Ada lagi maaf kata nih, ini yang dengan tanda kutip malas ya untuk beribadah ya. Nggak boleh ya kita sebagai anak Tuhan ya. Kita harus terus semangat karena saya selalu pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa. Aku punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu kata firman. Amin. Ya. Tadi anak saya, mantu, istri saya juga ngajak saya keluar ya. Wah, saya udah capek sekali hari ini. Ya, saya ngurus untuk acara besok di kafe ya. Saya tadi juga beli obat jantung saya ya, karena di Bojong ada yang nggak ada itu ya, jadi saya terpaksa ke pasar Puri ya. Itu dulunya saya kalau jalan kuat loh, tapi sekarang bisa kayak nggak kuat gitu ya. Padahal saya selalu berdoa, dalam nama Yesus saya pulih kembali, dalam nama Yesus saya sehat kembali ya. Saya jalan pelan-pelan ya, bahkan tadi juga saya ke gereja dulu ya, untuk ambil gitar. Besok Pak Dodi yang akan memandu kita ya sebagai WL ya, memuji Tuhan sebelum kita merayakan ultah FM yang kedua ya. Saya percaya semuanya itu, saya percaya sudah direncanakan Tuhan untuk kita bertatap muka ya, saling berkenalan, bisa saling say hello ya. Sayang Pak Derikson ya, sama siapa nih, Pak Sutarjo ya, Pak Anfal yang di Bali ya, nanti saya akan doakan di sana ya, ulang tahun ya. Saya tidak akan lupa mendoakan teman-teman yang tidak hadir ya. Jangan khawatir, saya tetap berdoa untuk Bapak Ibu yang saya kasihi ya. Jangan berkecil hati, suatu saat kita pasti akan bertemu ya, jika Tuhan izinkan. Amin. Doakan saya ya. Saya sih selalu berdoa untuk saya tidak pasang ring. Saya percaya, saya yakin percaya Tuhan bukan. Amin. Ya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, karena saya percaya mujizat Tuhan itu sampai hari ini masih ada, masih tetap ada. Benar, amin. Amin. Ya, saya percaya, doakan saya ya, tetap saya kuat, saya tetap usia, tetap bisa lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir hari ini.
seberapa yang hadir saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Amin. Ya, jangan lupa ya, besok kita tetap ketemu dan acaranya itu jam 12 kita ketemu. Nanti kita yang sudah sampai boleh makan dulu. Nanti jam 1 tank kita ibadah, kita pujian, kita dengar firman Tuhan 25 menit. Setelah itu acara bebas ya. Mau ngapain juga boleh ya, kita mau makan lagi nambo cie juga boleh, tapi maaf kata ya, kalau yang nambo nanti tanya Pak Timi itu ya. Pak Timi bilang kalau yang nambah boleh katanya. Halo Pak Timi, Ya, berkati. silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman ya yang sudah mendukung ya, yang sudah mau terus melakukan apa yang menjadi bagian kita ya, untuk bersatu di dalam satu iman, yaitu tetap seia sekata sepikir sejiwa, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun banyak yang kudus. Di mana? Di Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati Pak Yandi sekali lagi, memberkati juga istrinya, juga anaknya, memberkati terus damai sejahtera sukacita terus mengalir di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Davidson untuk tampilkan hari Senin, karena hari ini kita ibadah tatap muka, nanti setiap hari Minggu juga kita libur ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Apollo Waru ya, yang akan melayani kita kembali. Temanya teguran Tuhan bagi umat kesayangannya. Amin. Kayaknya ini besok ada pelayanan ya. Dia nggak bisa hadir, padahal saya senang kalau dia hadir ya. Dia bisa membawakan pujian ya. Tapi Tuhan izinkan dia tidak bisa ya. Nggak apa-apa. Nanti next kapan waktu kita bisa bertemu ya. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pendeta Dison sebelum doa syafaat. Doa syafaat Pak Manik boleh ya, doa syafaatnya Pak Manik. Doa juga untuk acara besok supaya ultahnya berjalan lancar, cuaca baik, semuanya bisa hadir ya, yang sudah komitmen hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita beribadah dengan taat. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau hari ini kami percaya setiap aktivitas kami Tuhan menyertai, Tuhan berkati, mengiringi setiap perjalanan langkah kaki kami. Terima kasih Bapa buat semua kemurahan-Mu sepanjang hari ini, terutama sore menjelang malam hari ini Bapa. Kami sungguh bersyukur karena boleh beribadah walaupun melalui Zoom. Terpuji nama-Mu Bapa, bahwa tempat, ruang, bahkan wilayah kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bersekutu. Karena kami tahu ada roh Tuhan yang senantiasa ada di dalam hati kami, sehingga lewat roh-Mu itu Tuhan, kami boleh bersekutu bersama, berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga ibadah kami sore hari ini. Terutama buat hamba-Mu, Bapak Yandu Wijaya yang sudah menyampaikan firman-Mu. Yalah Bapa di surga, setiap kami boleh diberkati. Kalau firman-Mu kami hidup. Dan biarlah firman-Mu hidup di dalam hati setiap kami. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh menikmati firman Tuhan. Ketika kami beribadah, kami bukan hanya sebagai penikmat saja, tetapi kami juga turut di dalam ibadah, terutama di dalam firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Buat hamba-Mu Bapak Yandi Wijaya juga, Tuhan senantiasa memberkati seluruh hidupnya, apapun yang menjadi rencananya, biarlah Tuhan yang senantiasa boleh berperkara, sehingga setiap rencana hamba-Mu ini Bapa boleh terlaksana dengan baik, tapi semua bela kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Terima kasih Bapa yang surga. Semua anggota FM ini juga dimanapun berada Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, bahwa jangkauan Tuhan tidak terbatas dimanapun kami berada. Tangan Tuhan senantiasa memegang kami. Terima kasih Bapa buat pertolongan penyertaan-Mu, terutama Bapa buat rencana Family Ministry yang akan merayakan ulang tahun yang kedua besok di Cengkareng. Tuhan, biarlah acara ini, rencana yang sudah dipersiapkan beberapa waktu lalu, besok adalah hari di mana kami boleh bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersuka cita, karena pemeliharaan Tuhan selama 2 tahun ini. Kami boleh senantiasa, boleh bersama-sama bersekutu, walaupun kami saling berjauhan. Tetapi besok di dalam acara onsite, biarlah Tuhan senantiasa berkati setiap kami, setiap hamba-Mu, setiap umat-Mu, yang menuju tempat kami di mana sudah disepakati untuk melakukan ibadah dalam perayaan ulang tahun yang kedua. Tuhan sertai setiap perjalanan, terlebih cuaca Bapa, biarlah semuanya kemurahan Tuhan yang boleh terlaksana. Tapi kami rindu Tuhan, supaya oleh karena cuaca ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk boleh hadir bersama-sama bertemu di dalam acara onsite besok. Terima kasih Bapak, walaupun rencana kami adalah mulai jam 12 sampai jam 3, tapi semuanya itu biarlah kemurahan Tuhan. Bukan waktu yang senantiasa boleh menguasai kami, tapi biarlah setiap kami boleh memakai waktu yang singkat ini untuk kami boleh bertemu di dalam tali kasih Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Buat kesehatan hamba-Mu juga Bapak Pendeta Komingguan, kalau di dalam pemeriksaan dokter, diagnosa dokter, harus memasang ring, Tuhan, semua kuasa-Mu yang boleh kami andalkan. Ketika Tuhan berkata tidak harus pakai ring, maka itu boleh terlaksana. Walaupun Tuhan, dokter atau siapapun itu yang menghendaki supaya harus pasang ring. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, maka itu boleh terlaksana. Dan bila Tuhan, iman kami, terutama hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan, mengamini itu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik pemasangan ring, walaupun sudah diimani tidak, tapi biarlah itu terjadi dalam hidupnya karena kemurahan Tuhan semata. Terima kasih Bapak, berkati persiapkan hamba-Mu ini untuk boleh menikmati, untuk boleh menjalani apapun yang Tuhan sudah sediakan bagi dia, sehingga lewat apapun yang boleh dia lalui, semua kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Berkati keluarganya Bapak, baik istri, anak-anak, menantu, bahkan cucunya, agar lewat itu juga Bapak membuat hati gembira, sehingga hamba-Mu ini boleh senantiasa bersyukur menikmati hari-hari hidupnya ke depan. Terima kasih Bapak, begitu juga hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra Winata, dalam situasi hidupnya saat ini, apapun yang terjadi Tuhan, kami juga percaya bahwa dia tetap hidup di dalam ucapan syukur senantiasa, sehingga walaupun masih ada sakit penyakit di dalam tubuhnya, tapi karena ucapan syukurnya secara perlahan-lahan,
Engkau akan sembuhkan dia, Engkau akan berikan dia kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga Tuhan, ini menjadi kehendak Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Berkati juga istri, anak-anak, menantu, bahkan apa yang belum dia miliki lewat anaknya pada saat Yohanes, Tuhan juga yang senantiasa boleh berikan. Sehingga apa yang mereka rindukan, apa yang mereka idam-idamkan, tentunya ketika Tuhan berkehendak, indah pada waktunya akan mereka boleh nikmati. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur buat pertemuan kami hari ini. Walaupun Bapa di surga masih ada dari saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami. Tapi biarlah Bapa di surga, dimanapun kami berada. Baik hamba-Mu, umat Tuhan, Bapak Anton Johannes, Bapak Joni Skandar, hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson, begitu juga hamba-Mu Bapak Tini Setiawan, Bapak Yandi terutama yang sudah menyampaikan firman Tuhan, itu juga buat Bapak Anfal di Bali, Tuhan, Bapak David, Bapak Dodi Menat, Ibu Grace, dan begitu juga hamba-Mu Bapak Hairul Gultom, bila Tuhan di dalam pergumulannya juga, ketika pada saat ini mungkin belum sempurna kesembuhan daripada Ibu Gultom, kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk kesehatan Ibu Gultom. Sehingga apapun yang boleh dia nikmati, apapun yang boleh dia rasakan pada saat ini, ketika dia ada di dalam ucapan syukur, biarlah Tuhan yang senantiasa berkara. Sehingga keluarganya juga karena Tuhan memberikan kesehatan, dia boleh tetap bersyukur, dan semakin dekat kepada Tuhan. Begitu juga buat hamba-Mu, Ibu Heti Simanjuntak, Ibu Yabes, Ibu Lia, dan juga hamba-Mu Bapak Leman Handoko, Ibu Messi juga Bapa di sorga. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika mereka melayani Engkau dengan baik lewat umat-umat Tuhan yang Tuhan utus bagi mereka, kami percaya semua jiwa-jiwa ini akan dipuaskan dari dahaga dan lapar mereka akan firman Tuhan. Dan begitu juga Pak hamba Bapak Sutarjo. Tuhan, walaupun kami jauh tentunya secara tubuh, tetapi iman kami dekat. Dan kami percaya oleh karena kasih Tuhan, kami tetap dekat di dalam roh-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Buat saudara-saudara kami yang tidak ada bersama dengan kami pada saat ini, dimanapun mereka berada, baik di luar negeri, kami serahkan mereka juga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan hidup kami pada hari ini, malam ini tentunya, untuk kami menyambut hari Minggu, hari di mana Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah besok, biarlah Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata. Terpuji nama-Mu, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa, kami bersyukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, baru disampaikan berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Komitmen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan apanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangannya Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya. Perkenanan Tuhan ada, hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, petipu kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan boleh bincang-bincang dibantu dengan Bu Messi. Bisa Bu Messi sudah sampai di rumah? Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak, tadi saya kurang ini simak ininya Pak Yandi, soalnya dari jalan tadi macet.
Saya yang lain aja, Pak. Gak apa-apa, Ibu pandu aja. Nanti kan Ibu dengar dari teman-teman masukannya apa. Oke Apa deh, ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Yandi Wijaya ya untuk firman-Nya pada sore ini. Ya, ada berkali yang mau respon atau mau bertanya tentang firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar. Saya persilakan boleh